videonya itu mencarikan ke kantor di pos kami. Ya, di mana? Ibu tepatkan Abi Jomka, Abi TT SMK Tujulan Ibu. Oh, SMP Sidulang. SMK. Oh, SMP. Mohon kalarasan kan kami sareng pagi menuju guru penggerak. Nah ini teh terus menurut itu menurut terakhir Ibu. Dan insya Allah Desember teh remse gitu. Iya teh kalarasan tugas nanti kan terus lebet modul pengambilan keputusan pamenjangan kepala sekolah gitu Bu. Materi teh seperti karena ibu ge kapungan aja pelat diklat KS panginten atas ibu mau kan jantan inti nama kami misalkan jantan pimpinan sauna ini punya udah abdi jajan tanda pengalaman gitu. Sahabat kan kadang sering kali mayunan permasalahan anu jantan dilema gini ibu. Nu iya kedah gitu tah. Jantan aya teh tugas di program ieu teh pami di lapangan teh pami teori mah secara teori mah iya kedah eta benar versus benar lah bunyi eta biasana pami di lapangan seperti kumaha tanapi sami sareng teori tanapi aya pertimbangan sane tah panginten gambaran nama seperti gitu ibu pagi pagi terus iya terus iya kan cerita janten kalarasan pami saurna teh kan abis SMK benten tingkatan sok pilih benten namanya teh benten pertimbangan gitu bukan kami di SMK mah berkaitan itu saya murang kalinya terus aragem teraskan tina istilahnya pembelajaran nanti benten otomatis tina permasalahan muncul oke pasti benten dan pertimbangan di anggi kuku kepala sekolah mana di benten gitu jantan orang teh biasa ngambil referensi lah gitu kami menggunakan permasalahan tadi. Insya Allah lah. Siap kira-kira beda apa gitu. Insya Allah. Siap pergi ya. Apa lagi? Aduh gaya di sapatu. Gua di sapatu pun. Nah, mana Siap. Baik, ke bahasa Indonesia sekarang. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jomka juga di modul 3.1 tentang dilema etika ya. Dan dilema etika sebagai pemimpin sekolah tentunya. Nah, baik. Yang pertama selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi khususnya di sekolah kita? Biasanya ya, yang saya tahu ada dilema dan etika saat di sekolah kita ada konflik, yaitu misalkan ada antara aturan dan aturan sekolah yang sangat membutuhkan dari pribadi siswa, seperti kasus siswa yang terlambat ya, tapi dia punya niat yang tinggi untuk tetap masuk sekolah. Tetapi di lain pihak juga, misalkan gimana ya, dia mempunyai minat yang tinggi untuk ke sekolah karena keinginan besar untuk belajar, tetapi di sekolah juga kan suka apa ya, disiplin juga diterapkan, ya disiplin juga diterapkan. Sehingga kalau anak-anak misalkan terlambat sekolah, biasa misalkan kena sanksi ringan lah. Misalkan terlambat kita sudah apel atau sudah bel masuk. Biasanya, tapi anak-anak sudah terbiasa, mungkin sudah tahu bahwa dia itu melanggar aturan, sehingga dia dengan sendirinya memisahkan diri untuk berpisah apelnya atau barisnya gitu. Walaupun misalkan
dari guru tidak merintah untuk berpisah, tapi dia sudah tahu sendiri sehingga dia berbarisnya terpisah dengan barisan yang banyak atau yang lain. Dan kemudian juga misalkan siswa yang berkelahi karena hal-hal yang sepele, atau kalau yang sekarang misalkan yang disebut dengan membuli gitu, padahal kan dari dulu juga seperti itu ada, tetapi kalau dari dulu kan kita tidak seperti merasa dibully atau gimana, paling kalau bahasa ininya silih poyok silih haruan gitu. Tapi kalau sekarang mah anak kan jadi gimana ya, walaupun misalkan cuma disebut nama orang tuanya kan dia merasa dibully. Baik, itu berarti apa yang saya sampaikan Ibu terkait dengan identifikasi kasus-kasus ya. Di sana terjadi dilematika ketika anak berangkat sekolah itu antara aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, nah kemudian niat yang tinggi dari anak sekolah. Padahal ya memang ketika sudah kita aturan itu ditetapkan, ya seolah-olah anak itu ya harus seperti itu gitu. Tetapi istilahnya juga anak sudah ada niat yang tinggi untuk sekolah gitu kan. Ya berarti kita juga harus menghargai niat yang tinggi itu dari anak. Baik Bu, terima kasih. Nah, selama ini gitu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, semuanya benar gitu. Nah, ini yang jadi bahan pertimbangan tentunya ya. Apa yang harus bagaimana gitu cara mengambil keputusannya? Biasanya saya itu mengajak misalkan dari orang-orang atau dari tim guru-guru, pengelola sekolah di sini, diajak untuk berdiskusi, yaitu untuk mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan yang ada dampaknya sebelum kita memutuskan sesuatu, sehingga dari kami bisa berusaha untuk mencapai kesepakatan dan juga kesepakatan bersama yang adil dan juga jadi kesana kemari itu enak, tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada yang dirugikan seperti itu. Jadi diambil utamanya mah mungkin kita berembuk bersama guru-guru dan mengambil keputusan yang dari pihak manapun tidak ada yang dirugikan. Intinya adanya koordinasi ya, mungkin musyawarah dengan pihak-pihak terkait di sana. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk terkait dengan dilema ini? Langkah-langkahnya atau prosedurnya yang biasa mungkin Ibu lakukan? Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama yaitu mengumpulkan semua informasi yang terkait yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian juga identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian juga mempertimbangkan dampak dari keputusan untuk atau bagi semua orang. Kemudian juga mendiskusikan dengan tim yang berada di sekolah atau dengan dewan guru, dan juga mengambil keputusan yaitu berdasarkan fakta atau analisis, sehingga yang selanjutnya kita membuat rencana untuk melakukan keputusan dari hal-hal tersebut. Ya, memang berarti Bu di sini perlu ketelitian ya dalam mengambil sebuah keputusan, untuk pengumpulan data-datanya gitu, seperti itu, sehingga nanti
tidak akan salah gitu untuk mengambil keputusan ini, karena memang di sini keterangannya adalah yang ini benar, yang ini juga benar seperti Iya. itu. Sebetulnya seperti itulah kalau kita kan jadi semua juga kan warga juga. Tapi kalau misalkan gini ya Bu ya, kan bedanya di SMK ya Bu ya, kan kalau SMK itu ada wakil kepala siswaan, kemudian ada humas dan lain-lain. Makanya kalau di SMK itu kalau misalkan kasusnya berkaitan dengan anak-anak kenakalan lah Bu ya, bolos atau apa, kita koordinasinya dengan bagian kesiswaan saja, tidak dengan yang lain. Nah kalau di SD itu semua guru, karena memang lingkupnya kecil ya Bu ya, apakah itu ada yang ditugaskan khusus atau semua ikut semua Bu? Ya biasanya misalkan dikoordinasikan dengan semua guru, tetapi kalau misalkan ada di suatu kelas ya, misalkan di kelas 1 atau di kelas 6 ya apa ya, itu dikoordinasikan dengan guru kelasnya juga, dan pada akhirnya misalkan kita membuat keputusan yang tidak merugikan terhadap siswa. Nah, ya lanjut Bu. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini berarti yang dianggap efektifnya seperti apa ketika Ibu menangani itu terkait dengan dilema etika ini? Yang efektif itu yaitu bisa melibatkan berbagai orang dalam keputusan proses tersebut, kemudian berkomunikasi juga dengan jelas dan terbuka, atau bisa juga dengan transparan dalam membuat keputusan, sehingga kita dapat mengikuti prosedur yang sudah ada dan juga bisa memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah, juga etika yang dapat memanusiakan atau berdasarkan kemanusiaan. Nah, dari pengambilan keputusan yang dianggap Ibu itu efektif. Nah, selama ini apa saja nih hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya seperti apa yang dirasakan oleh Ibu selama ini? Tantangannya yaitu seperti dari luar atau ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang kita sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Jadi itu sangat mendapat tantangan sekali itu kalau misalkan kita membuat keputusan tidak diterima oleh semua pihak. Nah itu merupakan adalah dilema sekali. Berarti memang PR-nya itu meyakinkan yang tidak sepihak sama kita Ibu ya. Jadi Iya, ada meyakinkan karena sulit. Jadi bagaimana supaya kita bisa bersamaan, bisa beriringan gitu, tapi ya biasanya suka diambil keputusan secara bersama, secara musyawarah. Baik. Nah, selanjutnya Bu, di sini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah langsung menyelesaikan di tempat, kemudian atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur apa sih? Seperti apa yang dijalankannya? Kalau jadwal itu untuk memutuskan tidak ada ya. Kadang-kadang kalau misalkan ada muncul kasus, kita baru bisa menyelesaikan dan juga
apa namanya, dipastikan kita membuat langkah-langkah tersebut dengan secara hati-hati dan juga memberikan waktu untuk setiap langkah dengan cara fleksibel dan juga situasi yang kita mungkin bisa dapat berubah-ubah. Jadi kalau misalkan menyelesaikan satu masalah itu, jadi secara apa ya, kalau misalkan ada masalah Ya, baru langsung kita selesaikan. kita selesaikan. Iya, jadi tidak ada jadwal tertentu. Baik. Nah, baik Bu. Kemudian adakah seseorang itu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus etika? Apa ya, dari faktor-faktor tersebut adalah ada semacam dukungan dari tim yang kompak dan juga memiliki pedoman etika yang jelas. Ini sangat membantu terhadap kami sebagai di sekolah dan juga bisa melibatkan mengenai konsul ya, konsul atau ada juga mediator dari luar yang diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dan juga misalkan konsul dari luar, misalkan dari komite atau dari pengawas. Nah, dari dukungan tersebut sehingga seluruh warga sekolah juga kita memudahkan untuk membuat suatu keputusan. Seandainya kita misalkan mendapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di sekolah, ya kita bisa konsul dari pihak luar, yaitu tadi dari komite ataupun dari pihak pengawas. Artinya di sini kolaborasi dengan pihak terkait juga perlu dilaksanakan gitu. Dari komite sebagai orang tua gitu, dan juga pengawas gitu, sebagai apa ya, pihak yang memang membantu dalam pelaksanaan pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, baik Bu, untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu sendiri gitu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sebuah pembelajaran yang dapat dipetik. Saya itu belajar dari keterbukaan dan juga komunikasi dari rekan-rekan sekolah atau dari teman-teman yang ada di sekolah. Dalam pengambilan keputusan kita bisa berembuk dan juga kita bisa, yang penting kita bisa mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan secara fleksibel dan bisa menyesuaikan keputusan jika ada yang diperlukan. Baik Bu, dari beberapa pertanyaan, alhamdulillah kami menambah wawasan terhadap dengan dilema etika ini sebagai pimpinan sekolah, bagaimana ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan atau kasus-kasus yang memang di sini perlu pertimbangan yang dirasa memang ini benar, ini juga benar gitu. Sebagai pemimpin sekolah tentunya harus mampu memilih gitu dan memiliki kebijakan tersendiri gitu, dan itu jangan salah seperti itu. Mungkin seperti itu ya, ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, berarti memang saya juga sebenarnya kan ya dulu SD, tapi kan ketika jadi murid tidak mengalaminya Bu ya. Iya. Ya sekolah aja gitu. Cuma ternyata pas tadi kita ngobrol, ternyata memang kalau di SD itu kan lingkupnya kecil, berarti memang setiap ada permasalahan yang melibatkan murid ataupun yang lain itu, selain kalau memang di kelas berarti dengan guru kelasnya Bu ya. Kalau misalkan memang mencakup sekolah ya berarti semua guru. Iya, kita melibatkan semua guru harus bagaimana. Nah, supaya misalkan kalau terhadap siswa, jadi siswa itu tidak, kalau itu mah depundung gitu, depundung, jadi bisa ke sekolah seperti biasa. Itu memang. Nah itu tips and triknya nih Bu, kan kalau di SMK mah
ini kesiswaan, ini ada bagiannya lah Bu ya. Saya juga kan guru biasa Bu, jadi kalau misalkan tidak semua kasus siswa itu saya tahu Bu. Kalau misalkan saya ngajar di otomotif, ya mungkin kasus anak otomotif saya tahu, Iya. tapi yang jurusan lainnya saya tidak tahu gitu kan, karena memang beda dengan, apalagi bukan wakil kepala sekolah bidang itu gitu ya Bu. Berarti kalau di SD mah itu Ibu tips and triknya gimana Bu? Misalkan ya kalau ada Pak Agip nih, kalau kesiswaan fokusnya ke Pak Agip misalkan, atau misalkan oh ini untuk minat bakat mah ke Bapak ini. Nah itu kan tidak ada secara struktur resminya Bu ya. Nah itu Iya. apakah Ibu menentukan orang-orangnya atau memang selalu berebut bersama karena lingkupnya kecil seperti itu Bu? Kalau seperti itu biasanya ya misalkan oleh guru kelas dulu, Oh, iya. oleh guru kelas dulu. Nanti oleh guru kelas disampaikan ke semua guru gitu. Kemudian harus bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Jadi nanti kan dari pihak guru-guru yang lain misalkan ada masukan seperti ini, ada masukan seperti ini. Jadi nanti diambil di mana titik temunya yang tepat untuk siswa tersebut. Memang harus apa namanya, guru skema harus multi Iya, ya Bu ya. iya. Terlebih kan ngajar tidak satu pelajaran Iya, gitu. tidak satu pelajaran, kemudian juga siswanya kan banyak. Kemudian dengan berbagai macam karakter, sehingga guru juga ya harus memahami dan juga harus lebih sabar. Nah, berbagai macam karakter, jadi kalau itu juga kan bisa ditanyakan sama Pak Agip, ini muridnya sampai 37. Oh. Saya dulu waktu SD 50 Bu. Setelah saya nggak tahu 60. Lagian anak-anak sekarang mah kan beda ya Bu ya. beda, enggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kalau kita misalkan dari guru ada apa-apa enggak terlalu ngadu kepada orang, malah ngadu juga kita yang di Kenal dia. iya yang kena. Kalau anak sekarang mah Seperti itu. jadi yang harus bertahan itu mungkin guru kelas yang lebih bertahan lebih capek. jadi jangan begini ya, sepertinya itu kalau misalkan ada guru SMP atau guru SMA atau guru lanjutan yang lainnya, sepertinya pesannya pada guru SD itu apa sih guru SD? Nah seperti itu, padahal guru SD itu adalah merupakan titik tolak, titik yang paling berat itu untuk menjadikan siswa yang apa ya, yang untuk misalkan mendidik itu yang paling susah. Fondasi Bu. Mendingan mengajar mah tinggal breng udah ada materi, tapi kalau mendidik Itu memang mungkin ya Bu ya, yang saya lihat ya Bu ya, kan saya guru otomotif, ngajarin otomotif motor gitu. Terus anak-anaknya juga udah gede ya Bu ya, bisa istilahnya kita ditenangkan sedikit langsung diam gitu. Tapi kalau guru SD mungkin berarti yang mudah itu sebenarnya materinya mungkin ya Bu ya, karena materinya kan kita kuliah udah materi kemana, cuma mungkin yang beratnya itu di mengondisikan anak gitu dan Iya. anaknya penyampaian. mengondisikan, kemudian ya yang paling berat kan mendidiknya. Kalau sekarang kan karakternya aduh anak-anak Jauh pisan. Iya. makanya. Tapi kadang-kadang kan ada guru SD yang kalau di depan atau misalkan bersama-sama dengan guru SMP, guru SD sepertinya umumnya cameot mereka. Padahal mah guru SD itu yang paling apa ya, yang paling untuk membentuk fondasi anak itu yang paling susah. Mendingan SMP tinggal melanjutkan, SMA tinggal melanjutkan, apalagi gitu. Kebetulan SD mah berat. kebetulan bapak saya juga dulunya guru SD, jadi ya kalau misalkan nggak pernah lihat kalau di rumah ya Bu ya, nggak pernah lihat kayak besok mau ngajar apa istilahnya, karena kan memang ilmu kalau secara pengetahuan kan yang dasar-dasar mungkin orang tua udah bisa ya, cuma mungkin lebih ke situ aja tuh. Jadi nih gimana cara lagi nih ngurusin anak, apalagi mungkin kelas bawah gitu kan, kelas bawah banyak ininya lah, macam-macamnya gitu kan, masih sulit dikenal. Sekarang mah bukan kelas bawah, kelas atas sama Aja. karakternya.
mungkin nanti juga kan ini CGP kan pasti calon-calon kepala sekolah juga. Nah, nanti bisa dirasakan oh seperti ini dari kepala sekolah itu. Jadi iyalah, kadang-kadang kalau misalkan kita mau berbicara apa gitu, dirasa kayaknya ini seperti ini seperti ini, jadi suka harus banyak bersabar sih, harus banyak bersabar. Dilemanya, aduh kalau kita ngomong ini gimana kalau kita ngomong ini? Harus ditimbang-timbang dulu ya, Iya, Bu. harus ditimbang. Lebih banyak ketimbangnya anak SD. Soalnya Harus banyak timbangannya. salah sedikit ya ditiruin gitu kan cuma anak kecil. Iya, seperti misalkan gini, waktu saya ikut apel di belakang, kan guru-guru mungkin baris ada yang bicara, kan kelihatan dari sana. Kata anak-anak gimana? Ini guru-guru mungkin ngobrol banget, ada yang ngobrol. Tahu pagi, bro aja. Sekali pulang pun ngobrol sudah gitu kan. Jadi seperti itu kita itu harus menjadi cermin yang baik, menjadi contoh yang baik tuh. Nggak sadar juga ya, Bu. Terus lihat ada tantangannya yang beda. Kalau anak-anak udah gede mah tinggal kita Ya, kan langsung yang sudah kan urut langsung. kalau anak-anak SD mah kan kita harus terjun, ngomong Berapa sambil kali? terjun. Ngobrol itu tidak cuma sekali, kudu berkali-kali terus Berulang. ulang baru. Ya. Seperti itu. Kau ya seriusnya Bu ya. Kagok kita takut. Iya. Serius. Itu mungkin Bu yang bisa kami tanyakan ya. Terima kasih atas waktunya untuk salah satu tugas ya dari program Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang Ibu sampaikan ketika memimpin sebuah sekolah dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya dari kasus-kasus yang merupakan dilema itu sendiri sebagai kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ibu juga cuma bisa memberi seperti itulah, nggak bisa optimal gitu. ala kadarnya. Mudah-mudahan dalam CGP-nya semuanya lancar, Amin. cepat tamat, cepat diangkat jadi KS, pengganti yang sudah mau pensiun. Pagi nih. Pagi kalau di sini Bu. Kalau di sini Bu. Entar. SD Tiluna. Oh jauh. Oh SD Tilu Agitman, Tilu SD Tilu Cibenda. Cibenda, yang dari Batuhiu belakang Batuhiu. Tapi memang ya kalau kalau pami abi teh ka dieu gitu Bu nya da abi teu terang Bu bahwa di SD mah saya abi ge terang pas SD mah guruna mus ali teh pasti CGP Bu. Abi kan di SMK SMA pas CGP ngobrol di sekolah 7 orang. Abi kan di SMK 70 ya Bu ya, guru-guru teh kan seueur gitu. Jadi mau 7 orang berarti pami kegiatan teh eta deui, nu eta deui, urang kali hiji teh guru. Jadi di dia mah ada kapan kirang guru kelas nate, kirang guru kelas 1. Dan kan 7 dan nama kan 8, 9 sareng kepala sekolah, 10 sareng penjaga kebersihan. Mau di dia mah kan kirang hiji, ya kamari kan sudah saya 2 tadi. Dan kan kami kegiatan teh ya, eta deui. Jadi kami misalkan aya nu kegiatan teh kelas teh kosong gitu. Dan biasa ya kadang-kadang diganjel gitu. Bapak karya. Tah ieu bagus juga Sabtu bolos bae ya. Bawa karya. Begitu ya. Bentuknya ya Sabtu makan ya siswana bagian olahraga disaksikan gitu. Ya nana ya mak itu kami misalkan aya nu sakit aya nu naon kelas kosong Langsung karaoke Bu nya repot Iya, sadaya. kosong. Oke. Ya, ngobrol. Oh. Tenang Pak Gib, tenang.